Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara. Polisi menetapkan Gunawan Sedbor, konten kreator asal Sukabumi, Jawa Barat, jadi tersangka kasus dugaan promosi judi online. Selain Sedbor, polisi juga menangkap 2 orang rekannya. Polisi menangkap Gunawan Sedbor, konten kreator asal Sukabumi, Jawa Barat, bersama 2 orang rekannya setelah melakukan siaran langsung di akun TikTok-nya. Setelah menjalani pemeriksaan di Polres Sukabumi, akhirnya polisi menetapkan TikToker asal Sukabumi yang terkenal dengan joget beras habis ini sebagai tersangka. Lalu, apa alasan polisi menetapkan sang konten kreator menjadi tersangka? Melalui pesan singkat, Kapolres Sukabumi AKBP Saiman membenarkan penangkapan dan penetapan Gunawan Sedbor sebagai tersangka terkait promosi judi online di akun media sosial TikTok-nya. AKBP Saiman menyebut Gunawan Sedbor sudah jadi tersangka. Namun, ia tak memerinci kasus yang menjerat Sedbor. Polisi berencana menggelar jumpa pers pada hari Senin besok. Pasca penangkapan Gunawan Sedbor, suasana tempat tinggalnya di Kampung Babakan Baru tampak sepi. Area yang biasa dijadikan tempat live oleh Gunawan dan warga kosong. Sementara warga yang kerap ikut live TikTok Sedbor tak lagi membuat konten dan kembali ke aktivitas masing-masing. Rumah Sedbor dengan bangunan 2 lantai pun tertutup. Diamankan dari pihak kepolisian. Kampung Babakan Baru ini yang biasanya ramai dengan live TikTok sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Mereka juga bisa dibilang tidak bisa live tanpa Sedbor gitu, Pak. Secara sepengetahuan saya ya, Pak, Sedbor itu orang yang sangat sederhana. Bila mana ada penghasilan dari TikTok juga, beliau suka memberikan sebagian penghasilannya diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Sebelumnya, Sedbor bersama puluhan warga lain di Kampung Babakan Baru, Kabupaten Sukabumi viral berkat aktivitas live joget di TikTok yang dilakukan setiap hari, bahkan nyaris 24 jam. Dari aksi itu, Sedbor berhasil mengumpulkan saweran dari para penonton mulai dari Rp400.000 sampai Rp700.000. Kemudian, uang itu akan dibagikan dengan para rekannya yang ikut live. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Insan Maulana Firdaus di Desa Bojong Kembar, Sukabumi, Jawa Barat. Insan, selamat siang. Setelah Gunawan Sedbor ditetapkan sebagai tersangka, ini terkait dugaan judi online, begitu bagaimana aktivitas warga yang biasanya ikuti live TikTok? Apakah kembali bertani atau seperti apa? Ya, terima kasih Ian dan juga saudara. Memang pasca ditetapkannya sebagai tersangka Gunawan Sedbor ini, aktivitas di lokasi yang saat ini saya berdiri terlihat sepi karena memang di lokasi yang saya berdiri ini adalah lokasi di mana Sedbor dan kawan-kawan itu melakukan live TikTok bersama puluhan orang. Dan misalkan jika digambarkan saat ini bahwa menurut informasi dari kepala desa bahwa yang ikut dengan Sedbor ini adalah dari berbagai macam profesi, mulai dari buruh, pegawai UMKM, dan juga hasil PHK dari sebuah perusahaan. Mereka semua ikut live TikTok di sini. Namun saat ini pasca Sedbor itu ditangkap oleh pihak kepolisian, lokasi live TikTok Sedbor saat ini sepi, tidak ada aktivitas apapun. Dan jika saya ingin menggambarkan lokasi Sedbor, perkampungan Sedbor ini adalah berjarak sekitar 30 km dari kota Sukabumi yang berada di wilayah Cikembar, masuk ke Kabupaten Sukabumi dan masuk jalan perkampungan. Dan lokasi live TikTok ini adalah berada di sebuah lahan kebun warga yang akses jalannya harus melalui gang, di mana gang tersebut berada di pinggir rumahnya Sedbor. Dan ada luas lahan di sini ada sekitar 100 meter persegi mungkin, dan inilah yang mungkin waktu itu dijadikan live TikTok oleh Sedbor dan kawan-kawan. Namun memang hingga saat ini tidak ada aktivitas apapun di lokasi live TikTok Sedbor. Bahkan memang beberapa warga pun di perkampungan itu terlihat sepi, dan termasuk juga rumah Sedbor yang
berdiri sebanyak 2 lantai, memang saat ini tertutup rapat seperti itu. Ya. Desa Bojongkombar terpantau sepi begitu dari live TikTok pasca ditetapkannya sebagai tersangka Setbor ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa bukti yang memperkuat polisi sehingga akhirnya menetapkan Gunawan Setbor sebagai tersangka, Insan? Ya, memang berdasarkan informasi bahwa Setbor ini ditangkap dengan 2 orang temannya itu pada tanggal 31 Oktober sekitar pukul 4, dan hingga saat ini memang kita di lapangan belum mendapatkan informasi secara detail alasan kenapa Setbor ditangkap. Namun berdasarkan informasi di lapangan bahwa Setbor ditangkap diduga karena mempromosikan situs judi online saat dia live TikTok, dan polisi pun telah melakukan gelar perkara, keterangan saksi-saksi dan yang lain sebagainya, sehingga pada hari kemarin melalui pesanan WhatsApp dengan Kapolres Sukabumi bahwa Setbor ini informasinya sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan informasinya polisi akan melakukan press conference pada hari Senin besok untuk memberikan informasi secara detail bagaimana Setbor ini bisa ditetapkan sebagai tersangka. Namun jika dilihat dan dari informasi yang ada di lapangan bahwa salah satunya adalah yang diamankan dan menjadi barang bukti adalah video salah satu live streamingnya Setbor yang mungkin menjadi acuan pihak kepolisian untuk menetapkan Setbor ini sebagai tersangka. Namun memang hingga saat ini kami di lapangan juga belum mendapatkan informasi secara rinci atau secara detail dari pihak kepolisian. Kami juga masih menunggu, dan memang kembali saya ulangi bahwa pihak kepolisian informasinya akan melakukan press conference pada hari besok kepada media, dan juga memang dihadirkan tersangka Setbor itu sendiri. Begitu ya. Kita tunggu informasi lebih lanjut dari Polres Sukabumi yang akan melakukan jumpa pers pada hari Senin besok terkait penetapan konten kreator Setbor sebagai tersangka. Terima kasih, Insan Maulana Firdaus melaporkan langsung dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.